فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan terakhir kita telah masuk pada mujmal wal mubayyan. Mal murad bil mujmal huna? Ahmad. ما يتوقف فهم المراد منه إما في تعيينه أو بيان صفاته أو مقداره. نعم، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفاته أو مقداره. Wal mubayyan, man murad minhu indak ya Umar Nadir Basair bi asril wada' ma yufhamul muradu minhu bi asril wada' au ba'da tabyin. Ini dua jenis ikhwanillah untuk mubayyan, yaitu apa saja yang diketahui maksudnya sejak awal pertama kali peletakan, yaitu awal pertama kali penjelasan memang sudah jelas, atau ba'da tabyin, awalnya mujmal tapi setelah ada penjelasan menjadi apa? Mubayyan. Baik. Jadi ada dua jenis apa? Mubayyan yang disebutkan dalam ta'rif ini. Baik. Kemudian contohnya sekarang. Contoh mubayyan bi asril wada'. Indak ya Zaid. Muhammadur Rasulullah. Nah, taib Allahu Rabbuna. Taib ini jelas. Nah, sejak semenjak awal pertama kali peletakannya jelas, tidak perlu bayan Muhammad Rasulullah. Allah Rabbuna. Adapun ba'da tabyin, di antaranya apa? Arin. Oke, musola maksudnya bukan gak jelas ini perintah untuk menegakkan sholat. Gimana? Nah, karena tidak mungkin kita bisa melakukan sholat tersebut kecuali butuh penjelasan dari dalil-dalil yang lain. Nah, bagaimana caranya, rukunnya dan seterusnya. Taib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imriti rahimahullahu ta'ala, wan nasu 'urfan kullu lafdin waridi lam yahtamil illa li ma'nan wahidi. Hadha taqsimun akhar lil kalam ila nassin wa dhahir wa mu'awwal. Nah, nas, zahir dan muawwal ini pembagian kalam yang lain. Kemarin kita selesai dari mujmal dan mubayyan secara ringkas. Nah, dan kalimat-kalimat yang mujmalah itu yang banyak digunakan oleh ahli bidah ikhwanifillah dalam menyebarkan
syubhat-syubhat mereka, karena dengan perkataan yang mujmal, mereka memiliki apa? Dua sisi. Tatkala diingkari mereka mengatakan aku memaksudkan makna yang benar. Tatkala dibenarkan ternyata mereka ingin menjerumuskan pada makna yang batil. Makanya tidak boleh kita menjawab pertanyaan suatu kalimat mujmalah sampai memberikan tafsil. Dan ini banyak dalam dalam perkara-perkara akidah. Dalam perkara-perkara akidah. Sebagaimana diantaranya pembahasan di awal-awal sifat kemarin. Apakah sifat zaidah anidzat? Ini kalimat mujmalah. Butuh ditafsir untuk bisa sampai pada perkara yang hak yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Taib, fabada'a bi ta'rifin nas. Kemudian beliau mengawali dengan menyebutkan pengertian nas. Taib, qauluhu 'urfan wan nasu 'urfan ay istilahan. Ya, nas secara 'urf, secara kebiasaan, maksudnya istilah ulama usul. Fayakunul muradu bin nasi huwa alladhi la yufhamu minhu illa ma'nan wahid. Sehingga yang dimaksud dengan nas yaitu alladhi la yufhamu minhu illa ma'nan wahid. Ini makna nas, yaitu apa saja yang tidak dipahami darinya kecuali satu makna saja. Berbeda dengan mujmal. Kalau mujmal kemarin memiliki beberapa kemungkinan makna, kita tidak mungkin untuk menentukan makna-makna itu kecuali dengan sesuatu yang lain. Karena al-murad minhu la yufham illa bi ghairi. Tapi kalau nas, dengan dia itu sendiri sudah jelas maksud yang diinginkan. Ini namanya nas. Nah, qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Hal yufhamu minha makna ghairul makna ghairu alhamdu. Na'am, tayyib. Min babil hikayah ghairu alhamdulillahi jalla wa ala. La, fahadal kalamu nasun. Perkataan kita alhamdulillahi rabbil alamin, apakah dipahami darinya makna selain pujian untuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dan ini namanya nas. Wa nasu lughatan al-wadih al-bayyin. Dan secara bahasa nas itu al-wadih al-bayyin, yang jelas. Wa minhu summiyat al-minassah atau al-makan al-murtafi'. Al-minassah apa minassah? Mimbar atau podium, yaitu tempat yang naik, panggung. Ini juga minassah. Dan minassah dibuat lebih tinggi dari yang lain sehingga orang jelas melihat. Tayyib. Alladhi yartafi'u alaihi insan indama yatakallam, yaitu sesuatu yang seseorang naik di atasnya tatkala dia berbicara. Untuk berpidato, berceramah, sehingga letaknya di atas dan jelas dilihat oleh orang. Demikian pula suara, seandainya tidak ada pengeras suara, ketika tempatnya lebih tinggi akan lebih tersebar suaranya. Ini makna nas. Apa tadi nas? Yang tidak dipahami darinya kecuali hanya makna. Daim. Makna secara bahasa al-wadih al-bayyin. Kemudian secara istilah nama la yufhamu minhu illa ma'nan wahid. Thumma mathala al-muallifu lin-nassi faqala laqad ra'aytu Ja'faran wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu falyu'lama. Contoh untuk yang nas dalam kalimat-kalimat kita, idza qala insan ra'aytu Ja'faran. Mada yufhamu minhu? Yufhamu annahu ra'a syakhsan yusamma Ja'far. La yufhamu minhu annahu ra'a syakhsan akhar. Fama lahu illa hadzal ma'na. Ya, ketika seorang mengatakan ra'aitu Ja'far, maka yang dipahami darinya apa?
ya dipahami bahwasanya dia melihat seorang yang bernama Ja'far, tidak dipahami makna yang lain. Tidak dipahami orang itu Ja'far kalau yang dimaksud adalah Umar. Ini tidak bisa dipahami demikian. Namanya nas. Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Naam. Hada ta'rifun akhar lin-nas. Ini pengertian yang lain untuk nas, wa huwa ma yu'lamu tafsiruhu bi mujarradi nuzuli. Nah, yaitu apa saja yang diketahui penafsirannya hanya dengan sekedar turunnya. Dalam artian apa? Penafsirannya, dengan sekedar kita membaca lafaz ketika suatu ayat itu diturunkan atau suatu hadis diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah jelas. Tidak perlu repot-repot. Fala yahtaju ila an yufassar, sehingga tidak butuh untuk ditafsirkan lagi karena sudah jelas. Karena inti dari penafsiran adalah untuk apa? Untuk menjelaskan makna. Tapi tatkala kalimat tersebut ternyata sudah jelas, ya tidak membutuhkan tafsir. Kaqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini sangat jelas. Hanyalah amalan-amalan itu bergantung dengan niatan-niatannya. Qalu hadza nasun li'annahu jaa'a 'ani syari'i wa fahimna al-murada minhu bimujarradi an takallama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nas. Kenapa? Karena syariat datang dengan lafaz tersebut dan kita semua memahami maknanya hanya dengan sekedar mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tatkala beliau mengucapkannya. Taib. Cuman untuk ta'rif yang kedua ini dikatakan oleh Syekh Hafizahullah taala, wa hadha ta'rifu nuzi'a fi. Ya, pengertian ini dikritisi. Wa qala li annahu qad yuhtamalu ma'nan akhar. Wa in kana alladhi yatabadaru illa dhihn huwa al-ma'na adh-dhahir. Baik. Dikritisi dari siapa? Mereka mengatakan karena terkadang ada kemungkinan makna yang lain. Walaupun yang muncul di benak yaitu makna yang muncul pertama kali yang kuat tadi. Misalnya hadis seperti hadis innamal a'malu binniyat. Yatabadaru ila dhihni anna sihhatal a'mali binniyat. Nah, muncul dalam benak kita bahwasanya keabsahan suatu amalan-amalan itu dengan niatannya, bergantung dengan niatannya sah atau tidaknya suatu amal. Wa qad yakunu lahu tafsirun akhar. Dan terkadang memiliki tafsir yang lain. Ghairul mutabadir ila dhihn, yang tidak muncul di benak. Wa huwa, yaitu innama kamalul a'mali binniyat. Hanyalah kesempurnaan amalan-amalan itu bergantung dengan niatan-niatan. Tapi yang pertama kali muncul apa? Sah atau tidaknya, ya tidak. Tayyib, wa hadza ghairu dhahir min al-hadits. Dan makna kamal yang muncul di sini, itu tidaklah nampak dari hadis. Fa hadzal makna marjuh. Dan makna ini makna yang lemah. Fa ta'rifu al-awwal adak. Sehingga ta'rif yang pertama, pengertian yang pertama untuk makna nas itu lebih detail. Yaitu apa? Ma laisa lahu illa ma'nan wahid. Itu. Ma laisa lahu illa ma'nan wahid. Ini makna yang diingat-ingat dari makna an-nas. Yaitu apa saja yang tidak memiliki kecuali satu makna. Kemudian yang berhubungan dengannya yaitu zahir dan mu'awwal. Baik. Dikatakan oleh Imriti, kalau nas gampang, karena apa? Dia hanya memiliki satu makna, sehingga dalam
beramal dengannya sangat jelas. Nah, di sana yang berhubungan dengannya ada zahir, ada muawwal. Fadzahirul ladzi yufidu ma sumi' ma'nan siwal ma'na alladzi lahu mudi'. Kal asad ismu wahidis sibai wa qad yura lirrajuli syuja'i. Naam. Yang dimaksud dengan zahir yaitu alladzi yufidu ma sumi'. Ma'nan siwal ma'na alladzi lahu mudi', yaitu yang memberikan faedah apa yang didengar itu makna selain makna yang diletakkan padanya. Seperti asad misalnya. Asad adalah nama salah satu dari binatang buas, tapi terkadang dimaksudkan dengannya apa? Untuk rajul asyuja', laki-laki yang pemberani. Tapi makna yang paling nampak, yang paling kuat dari sekian makna-makna asad yaitu apa? Hewan buas. Itu maksudnya. Ini yang dimaksud dengan zahir. Ay al-zahiru yufidu sami' makna ghairal makna al-awwal alladhi wudi'a lahu. Yang dimaksud dengan zahir, ya, zahir memberikan faedah kepada orang yang mendengar makna selain makna awal yang diletakkan untuknya. Fal asadu yaqulun wudi'a awalan lil hayawanil muftarish thumma wudi'a lirrajuli syuja'. Nah, mereka mengatakan kata asad itu pertama kali diletakkan untuk hewan yang buas. Kemudian setelah itu muncul penggunaan untuk apa? Untuk mengungkapkan seorang laki-laki yang pemberani. Wa summiya dhahiran liwujudi ma'nan akhar marju' bi khilafin nas laisa lahu illa ma'nan wahid. Nah, ini sebab dinamakannya zahir. Dinamakan dengan zahir karena apa? Adanya makna lain yang marjuh. Berbeda dengan nas, ya, dia tidak memiliki makna kecuali satu saja. Fadzahiru lughatan huwal wadihul bayyin. Sehingga zahir secara bahasa adalah al-wadih al-bayyin, yang jelas. Kalau secara bahasa sama dengan nas tidak? Tadi dikatakan secara bahasa untuk nas, na'am, juga na'am sesuatu yang apa? Yang jelas. Na'am. Baik. An-nas al-wadih al-bayyin. Baik. Demikian pula zahir. Karena zahir itu sesuatu yang nampak. Nah, wastilahan, adapun secara istilah ada perbedaan, yaitu madalla bi nafsihi ala ma'na rajih ma ihtimali ghairi. Yaitu apa saja yang secara sendirinya menunjukkan kepada suatu makna yang kuat bersamaan dengan adanya kemungkinan makna lain yang lemah. Ini zahir maknanya. Qauluhu siwal makna alladhi lahu mudi' hadza mabniun ala ma taqaddam fil haqiqati wal majaz. Nah, ini dibangun di atas pendapat yang telah lewat berhubungan dengan hakikat dan majaz. Ala anna al-alfadha awalan wudi'a fi ma'nan ustuniha alayhi thumma wudi'a fi ma'nan akhar wa taqaddama anna hadha al-kalama alayhi mu'akhadhat. Nah, telah kita lewati dulu ya, bahwasanya demikian ini dibangun di atas pendapat adanya majaz, bahwasanya suatu lafaz diletakkan pertama kali untuk suatu makna, kemudian muncul penggunaan berikutnya. Dan kalimat yang pendapat yang seperti ini ada padanya ada padanya beberapa kritikan. Al-ma'khadul awal, kritikan yang pertama, anal alfadz al-arabiyyah wal lughati yulhamuha al-insan wa laysat istilahiyah
ittafaqa alaihi nas wa ala hadzal jumhur kama taqaddam. Nah, yang pertama bahwasanya lafaz-lafaz bahasa Arab dan bahasa-bahasa itu adalah apa? Manusia diberi ilham. Nah, bukan sekedar istilah yang manusia membuat. Dan ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Pada setiap kaum berkumpul ikhwanillah, mereka bisa mengungkapkan satu sama lain dengan bahasa mereka. Bukan kemudian mereka bersepakat, tidak ada kesepakatan. Semuanya penduduk kampung berkumpul. Pokoknya kalau kursi itu yang demikian. Baik, tidak ada. Tiba-tiba muncul, ya kan? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam peletakan bahasa. Jadi, lughah itu bukan istilahnya sebagaimana pendapat ahlul kalam, tapi lughah itu ilham. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada manusia untuk mereka bisa bertutur kata. Ya, dengan ini mereka terbedakan daripada binatang. Al-ma'khadul tsani, yang kedua, anna hunaka ma'nan wudi'a awalan thumma wudi'a ma'nan tsani. Pendapat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada makna yang diletakkan pertama kali, kemudian ada makna yang muncul kedua kalinya. Yang pertama, muncul penggunaan asad untuk hewan. Beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun sepakat. Kayaknya mantap kalau laki-laki pemberani dikatakan asad. Nah, muncul kalimat asad digunakan untuk laki-laki pemberani. Nah, seperti ini. Fayuqal limadza lam yundaq maratan wahidah. Kenapa tidak diletakkan pertama kali saja? Memang sejak awal asad digunakan untuk apa? Hewan buas, dan juga mereka menggunakan untuk apa? Untuk laki-laki pemberani. Nah, falaysa hunaka dalilun ala anna kalimat asad wudi'at lil hayawanil muftarish awalan thumma lirajuli syuja'i thaniyan. Innama yufhamu dzalika bihasabi siyaqil kalam. Sehingga tidak didapati di sana dalil yang menunjukkan bahwasanya kata asad itu pertama kali diletakkan untuk menunjukkan hewan yang buas. Kemudian setelah itu diletakkan yang kedua, periode yang kedua untuk seorang laki-laki yang memberani. Nah, pada yang seperti ini hanyalah bisa dipahami dari apa? Dari konteks pembicaraan. Yang dimaksud oleh orang tersebut apakah hewan ataukah apa? Ataukah seorang yang pemberani. Fadzahir qad yakhtalifu bi ikhtilafi siyaqil kalam. Dan lafaz yang zahir harifillah terkadang berbeda sesuai dengan perbedaan konteks suatu kalimat. Fataqulu mathalan ra'aitu asadan wa anta fi makanin laisa fihi usud. Engkau mengatakan aku melihat asad. Padahal engkau katakan di tempat yang di situ tidak ada hewan-hewan tersebut, enggak di hutan. Maka tentunya yang kuat dan muncul di benak yang dimaksud orang itu apa? Yaitu ibarat dari seorang laki-laki yang pemberani. Wa idza kunta fi makanin fihi usud fayatabadaru ila dhihnil hayawan al-muftaish. Apabila engkau mengatakan di tempat yang di situ banyak hewan-hewan buas, maka yang muncul di benakmu adalah apa? Hewan buas. Harimau dan seterusnya. Fa'ala hadza fadh-dhahir huwa al-ma'na ar-rajih alladhi yaqtadihi as-siyaq. Maka berdasarkan hal ini yang dimaksud dengan zahir adalah apa? Makna yang kuat, yang apa? Ditunjukkan oleh suatu konteks kalimat. Jadi kekuatan makna ini yang kita pilih dari makna yang lain, di mana kita mengetahuinya? Mengetahui dari apa? Dari konteks kalimat. Tayyib.
Ini dulu kita ambil pengertian nas dan zahir. Barakallahu fiikum.